Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizky Romandoni. Saya dari kelas 12 MIPA dan insya Allah di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari kata musawah. Musawah jika didefinisikan secara etimologi, musawah itu artinya sama atau tidak kurang tidak lebih. Dan jika didefinisikan secara terminologi, maka musawah ini dapat pula diartikan sebagai persamaan seluruh umat manusia dalam suatu hak dan kewajiban tanpa adanya pemisah atau perbedaan yang didasarkan kepada eh, bisa kepada kebangsaan, terus teh kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat atau yang lain-lainnya. Nah, jika berbicara mengenai sejarah kemunculan musawah, ini dikuatkan pada kejadian-kejadian di masa lampau, di mana kejadian tersebut terdapat suatu kezaliman atau penindasan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya itu dalam peristiwa pembunuhan Kabil terhadap Habil. Nah, dari peristiwa tersebut kan terdapat suatu kejadian pembunuhan. Nah, kejadian tersebut itu menjadi salah satu rentetan gitu, rentetan terlahirnya musawah ini. Jadi intinya musawah ini lahir karena adanya kezaliman di tengah-tengah masyarakat, gitu inti nama. Oke, jika ada yang kurang maka kalian bisa cari sendiri, banyak referensi-referensi yang lain. Silahkan selanjutnya dilanjutkan oleh Reja. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Reja, kelas 12 MIA, ingin menyampaikan suatu materi tentang ritual agama yang mengandung prinsip musawah. Seluruh jenis ibadah di dalam Islam mengandung prinsip musawah. Dalam sholat misalnya, seluruh umat Islam berkewajiban untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita dengan melaksanakan sholat. Setelah itu mereka masuk ke dalam masjid, membentuk saf-saf yang lurus. Diri mereka bersatu di dalamnya, tidak ada perbedaan antara kaya, yang miskin, yang berbeda kulit, apalah pokoknya yang beda. Ketika mereka sholat, mereka sama saja, tidak ada yang berbeda. 5. Ciri-ciri orang yang berperilaku musawah. Ciri-cirinya lebih dari satu, kalau satu bukan ciri-ciri tapi ciri. Nah, ciri-ciri orang yang berperilaku musawah adalah orang yang memiliki sifat musawah itu sendiri. Dapat dilihat dari tingkah lakunya, sikapnya, kelakuannya sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Tidak sombong. Yang kedua, menghargai orang lain, tidak menghina, biasa aja merendah diri. Yang ketiga, menghargai kedudukan dan profesi orang lain, jadi tidak melihat yang kaya, yang miskin, tapi dia melihat kita itu sama, nggak ada yang beda mau kaya mau miskin. Yang keempat, menerima kritikan sebagai saran yang membangun. Jadi yang keempat ini, orang tersebut apabila dinasihati dia memahami dan dia mengerti dan ia membangun atau merubah dirinya dengan kritikan tersebut. Yang kelima, tidak merasa paling benar. Dia itu, kalau sikap yang kelima ini, dia itu benar tetapi tidak nyerikan benar. Berarti ngaranna api-api benar. Tidak merasa paling benar.
Jadi ya gitulah, nggak sok benar nggak sok salah, jadi netral. Yang keenam, menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan orang lain. Jadi seorang tersebut itu teh menerima, aku teh masih banyak kekurangan, dan menyadari dengan kekurangan itu ia bisa berubah, dan ia selalu merubah kekurangan itu menjadi kelebihan. Dan menerima kekurangan orang lain seperti temannya, dia memiliki teman, misalnya si A orangnya teh kayak, dia teh memiliki teman si B orangnya biasa, gak miskin gak kaya tapi bokeh. Ya jadi bisa menerima kekurangan orang lain apapun itu. Yang keenam, nilai-nilai positif musawah. Nilai-nilainya di sini cuman ada 3. Kenapa di sini ada 3? Karena materinya dikasihnya ini. Kalau bukan dikasihnya ini berarti ada banyak. Nilai-nilainya ada 3. Nilai-nilai positif tentunya, bukan nilai negatif. Kalau nilai negatif saya nggak akan jelaskan, dan kalian juga pasti tahu yang negatif mana, yang positif mana. Nilai-nilai positif orang yang berperilaku musawah diantaranya adalah terciptanya hidup yang damai dan tentram. Jadi dengan sifat musawah ini semua orang akan rukun, tidak akan ada yang berantem lah, caci-caci lah, caci. Yang kedua, terciptanya kehidupan yang harmonis karena sikap saling menghargai. Ya, jadi dengan sikap musawah ini dapat menghadirkan kehidupan yang harmonis. Seperti ya harmonis teh baik gitu. Karena sikap saling menghargainya terlalu kental dan bagus untuk dipatut ditiru. C. Terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Jadi nilai yang didapat musawah ini poin terakhir. Jadi kita akan terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Jadi tidak memaksakan. Ya, sekian dari materi saya, karena saya disuruhnya segitu. Kalau lebih berarti saya bukan pemateri tapi khutbah Jumat. Ya, sekian dari saya, Reja Sonjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Lestari dari kelas 12 MIPA yang akan mempresentasikan tentang pengertian dan dalil ukhuwah. Ukhuwah bisa diartikan sebagai persaudaraan atau dengan kata lain yaitu sikap yang mencerminkan persaudaraan, persatuan, dan solidaritas seseorang kepada orang lain atau suatu kelompok kepada kelompok lain dalam interaksi sosial. Munculnya sikap ukhuwah pada kehidupan masyarakat ada 2 hal, yaitu adanya persamaan baik cita-cita, wawasan, atau yang lain-lain, dan adanya kebutuhan satu sama lain. Dalil ukhuwah pada Al-Quran terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Adapun pada hadis atau sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya perumpamaan orang-orang beriman di dalam kecintaan, kasih sayang, dan kelembutan seperti satu tubuh. Apabila mengeluh satu tubuh anggota, maka seluruh anggota tubuh lainnya merasakan kesakitan. Begitupun pada ukhuwah, satu sedih ikut sedih, satu senang ikut senang, ikut merasakannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putri Reginata dari kelas 12 MIPA. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam ukhuwah, nilai positif ukhuwah, dan pendekatan ukhuwah. Saya akan memaparkan tentang macam-macam ukhuwah. Ukhuwah ada 3. Yang pertama,
disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah atau ukhuwah kebangsaan. Yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah syariah. Pertama ada ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah. Ukhuwah ini didasari pada persamaan agama yaitu agama Islam. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah atau ukhuwah kebangsaan. Hal ini didasari pada kesamaan suatu bangsa atau suatu negara. Tidak melihat perbedaan agama, tidak melihat perbedaan suku bangsa, karena mereka semua memiliki latar belakang yang sama. Lalu yang ketiga ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Hal ini didasarkan pada sifat-sifat kemanusiaan. Jadi ukhuwah ini tidak memandang dari mana ia berasal, dari mana suku bangsa dia, dan apa agama dia. Lalu ada pendekatan ukhuwah. Ukhuwah dapat dijaga dengan 4 cara. Yang pertama yaitu ta'aruf dengan saling mengenal. Yang kedua tafahum dengan saling memahami. Yang ketiga dengan cara ta'awun dengan saling tolong menolong. Dan yang keempat dengan cara takapul, saling bahu-membahu. Yaitu nilai-nilai positif ukhuwah. Nilai-nilai positif ukhuwah dapat kita lakukan dengan cara seperti berikut, yaitu memberitahukan rasa cinta kepada orang yang kita cinta, lalu menunjukkan sikap ramah tamah ketika bertemu dengan seseorang, lalu memohon didoakan apabila berpisah, lalu berjabat tangan bila bertemu. Akan tetapi hal ini tidak boleh dilakukan bagi orang yang bukan mahramnya. Lalu melaksanakan silaturahmi, memberikan hadiah ketika waktu-waktu tertentu, lalu memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya, lalu memenuhi hak ukhuwah saudaranya, lalu mengucapkan selamat jika seseorang itu memiliki prestasi. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak